Hai Dekers, ketemu lagi dengan Teacher Cicil. Di pertemuan kali ini, Teacher bakal ngajarin kamu tentang statistika. Ya, di minggu kemarin kita udah belajar statistika part 1 dan part kedua, itu tentang ukuran pemusatan data. Ada rata-rata, median, modus, kemudian ada desil, kuartil, dan persentil. Kemudian di pertemuan kali ini, Teacher bakal bahas tentang jangkauan hamparan simpangan kuartil dan statistik 5 serangkai. Oke ya. Kita lanjutkan. Untuk jangkauan, ya, di jangkauan, teacher langsung masuk ke rumusnya. Jangkauan itu rumusnya adalah data yang paling besar kita kurang dengan data yang paling kecil, atau data paling maksimum dikurang data yang paling minimum. Teacher langsung masuk ke contoh. Ya, contoh misalkan diberikan data 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, dan 12. Ya, di soal ini teacher bakal nentuin jangkauannya. Tinggal cari data yang paling besar 12, data yang paling kecil 2, berarti jangkauannya 10. Udah gitu aja. Oke ya. Next, kita lanjutkan. Untuk hamparan, ya. Untuk hamparan itu rumusnya adalah Q3 dikurang Q1, ya. Q adalah kuartil. Contohnya, ya, teacher langsung masuk ke contoh saja. Ya, contohnya misalkan sama dengan tadi 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, dan 12. Ingat, untuk kuartil data harus diurutkan. Ya, data harus diurutkan. Berarti tinggal kita cari Q3 dengan Q1. Mencari Q3 dengan Q1 harus cari Q2 dulu. Ya, berarti tengah-tengah perhatikan untuk datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau kita bagi 2, berarti dapat datanya 4 nih, 4. Berarti di sini nih Q2 nih. Nggak usah cari Q2-nya terlalu detail. Ya, langsung masuk ke Q1. Ya, mencari Q1-nya berarti batas yang putih ke ujung sini. Berarti tengah-tengahnya yang ini nih. Berarti Q1-nya 3 tambah 5 kita bagi 2. Berarti 8 bagi 2 4, ya. Kemudian untuk data yang Q3 yang sebelah sini nih. Ya, Q3-nya 9 ditambah 11 kita bagi 2. Berarti 20 bagi 2 10. Ya udah, berarti hamparan itu kan tadi rumusnya Q3 kurang Q1, ya. Q3-nya 10 dikurang 4 berarti Q3-nya 6. Udah gitu aja. Oke ya, kita lanjut ke yang ketiga, simpangan kuartil. Untuk simpangan kuartil itu rumusnya hampir mirip dengan hamparan tadi. Ya, bedanya di mana, Cer? Ya, bedanya kalau untuk yang simpangan kuartil itu pakai setengah dari Q3 kurang Q1. Berarti kalau misalnya teacher dapatkan yang ini, berarti kalau soalnya sama ya, berarti untuk simpangan kuartil itu setengah dari Q3 kita tadi 10, Q1 kita 4. Berarti ini 10 dikurang 4. Ya, setengah kali 6. Berarti jawabannya 3. Udah gitu doang. Oke ya, kita lanjut masuk ke rataan kuartil. Untuk rataan kuartil itu rumusnya setengah Q1 ditambah Q3. Berarti agak berbeda dikit, nggak apa-apa ya. Berarti untuk jawabannya, kalau kita pakai soal yang sama, Q1 kita tadi 4, Q3 kita 10, berarti ini jadi setengah kali 14. Berarti jawabannya tuh 7. Oke. Oke, kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima adalah statistika 5 serangkai. Apa itu statistik 5 serangkai, Ca? Sebenarnya ini adalah penggabungan dari yang sebelumnya, ya, antara jangkauan dengan kuartil. Kalau misalnya kita bikinkan bagannya, ya, jangkauan
statistika 5 serangkai itu kalau misalnya kita bikinkan bagannya, yang paling ujung itu adalah data minimum, ya ini adalah data maksimum. Kemudian ini Q2, yang ini Q1, yang ini Q3, sehingga contohnya sama dengan yang sebelumnya. Berarti kalau misalnya kita bikinkan data serangkainya, berarti ini yang paling minimum 2, yang paling maksimum itu 12, kemudian Q2-nya tadi adalah 6 tambah 8 bagi 2, berarti 14 bagi 2, berarti ini 7, Q1-nya tadi 4, Q3-nya adalah 10, udah gitu aja, cuman bikin bagan aja gitu. Oke, kita lanjutkan ke simpangan rata-rata dengan contoh yang sama. Ya, misalkan contohnya yang tadi diberikan data 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12. Untuk mencari simpangan rata-rata atau SR, itu rumusnya adalah XI dikurang rata-rata, kita bagi dengan banyak data. Ya, berarti untuk cara menjawab ini, yang pertama, langkah pertama kamu harus cari rata-ratanya dulu. Berarti tinggal dijumlahin 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 11 tambah 12. Kita bagi dengan banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita bagi 8. Ya, ini dijumlahin dapat 56. Teacher bikin semula aja. 56 bagi 8 berarti itu 7. Terus dia apa, Teacher? Tinggal cari simpangan rata-ratanya. Ya, mencari simpangan rata-ratanya adalah mutlak. Mutlak itu berarti jawabannya harus positif, ya. XI dikurang X bar berarti 2 ini kita kurangkan dengan 7. Kemudian ini sigma ya. Ditambah dengan siapa lagi? 3. Berarti ini 3 kurang 7. Ditambah, lanjutkan 5 dikurang 7. Dilanjutkan lagi 6 dikurang 7. Dilanjutkan lagi 8 kurang 7. Lanjutkan 9 kurang 7. Ya, kita tambah dengan 11 kurang 7. Kemudian terakhir 12 dikurang 7, kita bagi dengan 8 ya. 2 dikurang 7 itu min 5, jawaban kita tetap 5. Kan dia pakai mutlak. Ya, ditambah dengan 3 kurang 7 min 4 jadinya 4. Ditambah 5 kurang 7 min 2 jadinya 1. 6 dikurang 7 min 1. 5 dikurang 7 min 2, sorry. 5 kurang 7 min 2 berarti 2. Ya, ditambah 1, kemudian 8 kurang 7 1, 9 kurang 7 2, ditambah 11 kurang 7 4, 12 kurang 7 5. Terus terakhir kita bagi 8, jumlahin 5 tambah 4 9, 10 11 12 13 15, ya, 15 ditambah 9 24 bagi 8, berarti dapat jawabannya 3. Oke, itulah simpangan rata-rata. Oke, sekian dari teacher. Di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan varians dan simpangan baku. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.